Miss Pamela datang kembali lagi di Marolop-olop Time. Apa kabar kalian? Makan apa tadi? Miss makan ayam adobo. Masakan itu populer di Filipina dan sangat lezat. Ayo, pergi ke rumah kami. Akan saya ajarkan cara memasaknya. Saya kembali lagi untuk memberitahu cerita yang indah untuk hari ini. Apakah kalian sudah siap? Bilang yes, yes, yes. Ini Yesus. Halo. Dia anak Allah dan penyelamat dunia. Sewaktu dia di bumi, dia mengajarkan orang-orang tentang kasih Allah dan menyembuhkan orang sakit. Dia meredakan badai dan membangkitkan yang sudah mati. Guru-guru Yahudi dan para pemimpin tidak suka apa yang dia ajarkan. Bahkan waktu Yesus mengakui bahwa dia anak Allah, mereka bilang, Yesus harus mati. Yudas, salah satu murid Yesus, setuju untuk mengkhianati Yesus dan menyerahkan Yesus kepada pemimpin agama demi uang. Yesus waktu itu sedang berdoa di taman dan Yudas memberitahu orang-orang yang mana Yesus. Tangkap dia. Yesus ditangkap dan dibawa kepada penguasa daerah itu. Yesus diperhadapkan kepada pemimpin-pemimpin agama dan mereka bertanya kepada Yesus, Apakah engkau Mesias, sang penyelamat Yahudi? dan Yesus menjawab, Kau sendiri yang mengatakannya. Lalu pemimpin agama itu sangat marah dan berteriak, Engkau bersalah dan layak dihukum mati. Lalu mereka membawa Yesus kepada Pilatus, penguasa Romawi, dan dia sudah dengar kasus tentang Yesus. Pilatus berpikir kalau Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Lalu Pilatus berkata, Aku akan menghukum Yesus dan kemudian melepasnya. tetapi orang ramai terus berteriak lebih kencang, Salibkan dia! Kami mau dia mati! Karena tekanan dari orang banyak, Pilatus menyerahkan Yesus kepada tentara Roma supaya disalibkan. Yesus disakiti dan diludahi. Pakaiannya dikoyak dan diambil dan diberi mahkota dari duri di kepalanya. Dia dipukuli sampai babak belur, sampai dia tidak sanggup untuk berdiri sendiri. Kemudian, dia dipaksa untuk membawa salib sampai jauh ke atas gunung, sehingga dia harus dibantu karena tidak mampu lagi mengangkatnya sendiri. Sampailah Yesus ke tempat yang bernama Bukit Tengkorak. Para tentara memaku Yesus ke salib dan menunggu Yesus mati. Siang hari, kegelapan menutupi daerah itu. 3 jam kemudian, Yesus berseru, Anakku, anakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saat itu juga orang-orang yang berdiri di sekitarnya berlari dan bersembunyi. Mereka mengambil anggur asam dan mencucukkannya pada sebatang kayu dan memberikannya kepada Yesus untuk diminum. Ketika Yesus meminumnya, dia berseru lagi dengan suara yang keras, Sudah selesai! dan menghembuskan nafas yang terakhir. Kemudian, ada seorang yang benar bernama Yusuf mengambil dan meletakkan Yesus di dalam sebuah makam. Tapi, pagi-pagi buta di hari Minggu, para wanita yang sayang kepada Yesus mengunjungi pergi dan mendatangi kuburan Yesus dan menemukan bahwa kuburannya kosong dan Yesus tidak lagi di dalam sana. Di mana Yesus? Jangan takut, kata malaikat. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit.
Mereka berlari dan memberitahu murid-murid bahwa mereka telah melihat dan mendengar, Yesus hidup! Yesus hidup! Jadi anak-anak, apakah kalian suka ceritanya? Apakah kalian tahu penderitaan Yesus yang sebenarnya? Penderitaan Yesus yang sebenarnya bukan dicambuk atau kesakitan karena paku, bukan juga mahkota duri ataupun salib yang berat. Penderitaan Yesus yang sesungguhnya adalah di kayu salib. Dia telah menerima semua hukuman yang sebenarnya untuk kita. Dosa kita yang lalu, sekarang, dan yang di masa depan. Itu sangat menyakitkan sehingga dia harus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mati karena dia mengasihi kalian. Kalian tahu, kita layak untuk mati selama-lamanya di neraka. Tapi karena kasih, Yesus telah memilih menderita untuk dosa-dosa kita, sehingga kita bisa diampuni dan memiliki hidup yang kekal bersamanya di surga. Itu adalah kematian yang paling menyakitkan sepanjang sejarah manusia. Tapi Yesus telah melakukannya. Di atas kayu salib, Dia mengangkat semua dosa-dosa kita. Yang lalu, sekarang, dan yang masa depan. Ketika Yesus berseru, sudah selesai. Itu artinya lunas. Yesus membayar penuh semua dosa-dosa kita. Yang lalu, sekarang, dan yang di masa depan. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Percaya itu artinya menerima kebenaran di dalam hatimu bahwa Yesus adalah juru selamat, dan kalian bertobat atas semua kesalahan yang telah kalian perbuat. Izinkan Dia menjadi raja dalam hidupmu hari ini. Ingat, Dia tidak tetap mati di dalam kubur. Dia telah bangkit kembali dan Dia hidup di antara kita sekarang. Untuk kalian yang sedang menonton, apa arti kebangkitan Tuhan Yesus bagi kalian? Saya harap kalian telah belajar sesuatu yang indah dari cerita Alkitab kita hari ini. Goodbye anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan untuk cerita-cerita Alkitab menarik lainnya. Horas!